Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Dr. Itari Maharani SHMU dengan judul Analisis Undang-Undang Republik Indonesia yang berkaitan dengan ketentuan dan tata cara perpajakan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Perkenalkan kami dari kelompok 4, saya Muhammad Faisal Mutagin, NIM 2202000133. Nama saya Titi Nadira dan pos 22020034. Saya Iwan Tregar dengan NIM 22020032. Nama saya Nika Khairani 22020030. Berikut ini adalah pembahasan dan materi yang dari kami akan dilanjutkan ke video selanjutnya. Baik, saya pertama-tama akan menjelaskan tentang analisis hukum subjek pajak dalam negeri dan luar negeri berdasarkan undang-undang yang ada di Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu wajib pajak. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Pengertian subjek pajak dalam syarat subjektif terbagi menjadi dua golongan, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Berikut akan dijelaskan mengenai subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Untuk subjek pajak dalam negeri orang pribadi, bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, atau dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Untuk subjek pajak luar negeri orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan yang A. menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia, B. menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Untuk subjek pajak dalam negeri badan, yaitu yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri untuk badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang A. menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia, B. menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Untuk subjek pajak dalam negeri warisan yang belum terbagi, yaitu warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi, subjek pajak dalam negeri.
Sedangkan untuk subjek pajak luar negeri tidak diatur tentang warisan yang belum terbagi. Berdasarkan hal tersebut, berikut merupakan analisis dan komentar kami mengenai Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan undang-undang lainnya terkait subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Menurut pasal 2 ayat 2 nomor 17 tahun 2000, subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri dikatakan wajib apabila telah menerima atau menghasilkan penghasilan yang belum melebihi tidak kena pajak. Sedangkan pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjek objektif ataupun subjektif. Sehubungan dengan pendidikan NPWP, wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan di bawah PTKP tidak perlu mendaftarkan diri, tidak perlu memperoleh NPWP. Perbedaan yang penting antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri letak pada pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain: A. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan yang baik diterima atau diperoleh dari penghasilan dari luar Indonesia. Sedangkan subjek pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. B. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum. Sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif sepadan. C. Wajib pajak dalam negeri menjadi wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutama dalam 1 tahun pajak. Sedangkan dalam pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat tidak. Bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakan dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib yang menjadi sebagaimana tentang ketentuan umum tata cara perpajakan. Analisis yang pertama yaitu perbedaan kriteria subjek pajak orang pribadi menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Pada dasarnya, orang pribadi dapat digolongkan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Penentuan subjek pajak orang pribadi tersebut penting karena berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pelaporan pajak. Berikut merupakan perubahan pasal 2 ayat 3 huruf A terkait dengan subjek pajak dalam negeri menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan Undang-Undang Pajak Cipta Kerja. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang termasuk sebagai subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan menurut Undang-Undang Cipta Kerja, yang termasuk subjek pajak dalam negeri ialah orang pribadi baik yang merupakan warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang pertama bertempat tinggal di Indonesia, yang kedua berada di Indonesia lebih dari 123 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan dalam waktu suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai definisi orang pribadi. Meskipun demikian, dalam praktiknya orang pribadi diartikan sebagai manusia secara perseorangan dan bukan badan usaha ataupun badan hukum. Hal tersebut berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena Undang-Undang Cipta Kerja membuat definisi orang pribadi secara lebih jelas. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan orang pribadi mencakup warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Menurut penjelasan tadi dan ketentuan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan ataupun Undang-Undang Cipta Kerja, maka dapat dipastikan bahwa hampir seluruh warga negara Indonesia merupakan subjek pajak dalam negeri. Namun, berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia tahun 2022, tercatat ada 80,1% responden di Indonesia yang tidak mempunyai NPWP atau nomor pokok wajib pajak, yang merupakan syarat dasar atas identitas yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi hak dan kewajiban pajak. Hal tersebut membuktikan bahwa kesadaran masyarakat akan pemenuhan atas undang-undang tersebut masih minim sehingga diperlukan
reformasi undang-undang perpajakan secara umum dan merata untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak di Indonesia. Orang pribadi yang menjadi subjek pajak luar negeri menurut Undang-Undang Cipta Kerja merupakan 1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. 2. WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau 3. WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi beberapa persyaratan. Nah, berdasarkan ketentuan di atas, persyaratan yang dimaksud bagi warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, persyaratan yang dipenuhi secara berjenjang sebagai berikut. Bertempat tinggal di luar Indonesia yang bukan merupakan tempat persinggahan, lalu memiliki pusat kegiatan utama yang menunjukkan keterikatan pribadi, ekonomi, dan atau sosial di luar Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan 1. Sumber penghasilan berasal dari luar Indonesia. 2. Suami atau istri atau anak-anak atau keluarga terdekat bertempat tinggal di luar Indonesia. Dan atau ketiga, menjadi anggota organisasi keagamaan, pendidikan, sosial, dan atau kemasyarakatan yang diakui pemerintah negara setempat. Lalu persyaratan berikutnya adalah memiliki tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di luar Indonesia. Lalu menjadi subjek pajak negara atau yurisdiksi lain yang dapat dibuktikan dengan SKD dalam bahasa Inggris yang paling sedikit mencantumkan nama warga negara Indonesia tersebut, tanggal penerbitan, periode berlakunya, serta nama dan tanda tangan pejabat berwenang di negara atau yurisdiksi yang bersangkutan. Dan hal ini harus dipenuhi. Persyaratan tertentu lainnya yaitu telah menyelesaikan kewajiban perpajakan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selama menjadi subjek pajak dalam negeri serta memperoleh surat keterangan warga negara Indonesia memenuhi persyaratan menjadi subjek pajak luar negeri yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Nah, ada yang sering menjadi pertanyaan adalah bagaimana status subjek pajak bagi warga negara asing yang berada di Indonesia? Untuk pertanyaan ini sendiri memiliki dua jawaban, yaitu WNA tersebut bisa menjadi subjek pajak luar negeri dan ia juga bisa menjadi subjek pajak dalam negeri. Di dalam pasal 111 angka 1 Perpu Cipta Kerja yang mengubah pasal 2 ayat 4 huruf B Undang-Undang PPH menerangkan bahwa subjek pajak luar negeri salah satunya adalah WNA yang berada di Indonesia. Tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Namun apabila WNA memperoleh penghasilan baik dari Indonesia maupun dari luar negeri yang melebihi penghasilan tidak kena pajak atau dalam singkatannya yaitu PTKP, maka WNA tersebut menjadi subjek pajak dalam negeri. Pasal 3 ayat 3 Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43 Tahun 2011, yaitu orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak dalam negeri apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dan besarnya melebihi PTKP. Saat WNA bersangkutan telah memenuhi kriteria di atas, ia menjadi subjek pajak dalam negeri dan secara otomatis warga negara asing tersebut akan dikenakan pajak penghasilan 21, yaitu wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Baik, saya akan menjelaskan mengenai badan sebagai subjek pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Penjelasan mengenai badan sebagai salah satu subjek pajak sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun. Persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya. Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya. Sehingga setiap unit tertentu badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.
dalam pengertian perkumpulan termasuk pula pada asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama. Subjek pajak sebagai bentuk usaha tetap. Di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa salah satu subjek pajak adalah bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap atau yang disingkat BUT adalah suatu bentuk badan usaha yang dijalankan di dalam negeri atau di Indonesia dalam rangka kegiatan bisnis oleh subjek pajak luar negeri. Bentuk usaha tetap ini diatur dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan penjelasan dari pasal ini adalah sebagai berikut. Yaitu suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha atau place of business, yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang, dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis atau automated equipment yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet. Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker, atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri. Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan atau agennya di Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal, berada, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Setelah mengetahui kriteria subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, maka status diplomat dan notaben adalah warga negara asing apabila ia datang dan tinggal di Indonesia untuk memenuhi kewajiban tugasnya. Maka diplomat tersebut apakah tergolong subjek pajak dalam negeri ataupun subjek pajak luar negeri? Jawabannya adalah diplomat bukan termaksud subjek pajak. Jadi diplomat bukan subjek pajak dan negeri maupun di subjek pajak di luar negeri. Hal ini telah dijelaskan di dalam pasal 3 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pejabat-pejabat, perwakilan diplomat dan konsultan atau pejabat-pejabat lainnya dari negeri asing ataupun orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan ditempatkan bersama-sama mereka dan bersyarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, subjek pajak orang pribadi dapat digunakan oleh warisan yang belum terbagi, yaitu harta warisan almarhumah atau almarhum belum dibagikan kepada ahli waris. Contohnya Tuan Agin meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus tahun 2021. Almarhum meninggalkan istri dan 2 anaknya serta harta warisan berupa beberapa tokoh, bangunan, rumah, tanah kosong, dan tabungan. Keluarga memutuskan bahwa NPWP Tuan Agin akan diteruskan karena usaha tokoh diteruskan oleh istri almarhum, sehingga tahun pajak 2021 Tuan Agin melaporkan SPT tahunan yang dilaporkan oleh istri sebagai ahli waris, sehingga sejak meninggal dunia semua hak dan kewajiban
perpajakan Tuan Agen dipindahkan ke ahli waris sampai warisan Tuan Agen dibagikan dan NPWP Tuan Agen dihapus. Sekian penjelasan dan video dari kami. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dan materi yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.